Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Septian. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya angkatan 2025. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Ananda SPD Mbum PhD dan Ibu Khalidatun SPD MPD. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya untuk UTS yaitu perbandingan forum diskusi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan tujuannya dulu. Yang pertama adalah diskusi panel. Forum diskusi yang dilakukan dengan saling tukar pendapat atau beberapa panelis. Gunanya yaitu memberikan pandangan baru untuk audiens. Yang kedua yaitu seminar. Seminar ini adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas suatu topik yang akan dibahas, yang biasanya dibantu oleh seorang panelis. Tujuannya yaitu menyampaikan pengetahuan atau wawasan dari beberapa peserta dari seminar. Yang ketiga yaitu konferensi. Konferensi ini adalah sebuah acara atau pertemuan besar antara beberapa pihak terkait. Tujuannya yaitu membahas suatu masalah yang akan dibahas dan menemukan solusi yang strategis. Lalu selanjutnya adalah simposium yang merupakan pertemuan atau beberapa narasumber yang menyampaikan pandangannya masing-masing dalam bentuk pidato singkat. Tujuannya yaitu memaparkan berbagai aspek yang berbeda yang terkait dengan suatu masalah. Lalu selanjutnya ada kolokium. Kolokium ini suatu diskusi yang membahas tentang pertemuan ilmiah yang disampaikan oleh mahasiswa ahli untuk mendapatkan masukan nanti. Dan selanjutnya adalah debat. Debat adalah forum diskusi yang melibatkan beberapa orang untuk memperjuangkan argumen mereka, mempertahankan atau yang lain sebagainya. Oke, di sini setiap forum diskusi ini mempunyai jumlah dan karakteristik pesertanya tersendiri. Yang pertama dimulai dari diskusi panel yang bersekitar 3 atau 5 orang. Di sini peserta di sini memiliki keahlian di bidang tertentu dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan selanjutnya adalah seminar. Nah, untuk yang seminar ini pesertanya bisa mencapai 50 atau 500 lebih audiens dan terdiri dari 1 atau 3 narasumber atau pemateri yang ahli di bidang tersebut. Pemateri tersebut harus sudah menguasai materi sebelum dibahas nanti. Selanjutnya adalah konferensi. Nah, di konferensi ini peserta yang ikut ini harus memiliki latar belakang yang lebih luas seperti sudah profesional atau sebagainya. Peserta dalam konferensi pun beragam tergantung jenis konferensinya. Lalu selanjutnya di simposium jumlah peserta ini bisa puluhan atau ratusan yang terdiri dari berbagai ahli dan mahasiswa yang mempunyai pemahaman terhadap topik yang akan dibahas. Lalu selanjutnya di kolegium jumlah peserta ini bisa sekitar 15 sampai 20. Terdiri dari berbagai ahli juga, mahasiswa terkait dan mahasiswa yang meneliti topik tersebut. Selanjutnya debat. Debat ini terdiri dari beberapa tim dan setiap tim ini berjumlah 6 atau 8 orang dan setiap tim ini memiliki pemahaman terhadap materi mereka dan memiliki retorika yang kuat dan alasan logis di topik yang akan mereka bahas. Nah, di sini setiap forum diskusi memiliki moderator dan setiap forum diskusi ini peran moderator juga berbeda-beda. Di diskusi panel, peran moderator ini tidak lain yaitu menyampaikan diskusi, mengatur jalannya diskusi, dan menengahi panelis dan peserta. Untuk di seminar, dia ini mengatur jalannya seminar. Dia juga membawa suasana agar menarik dan juga menjaring pertanyaan dari audiens. Untuk di konferensi, dia ini fungsinya fungsi moderator ini yaitu menjaga tata tertib diskusi ini. Dia juga menjadi mediator dan mengatur jalannya waktu diskusi. Untuk di simposium, moderator ini mengkoordinasi alur penyampaian materi yang ada di simposium. Moderator juga menjaga kegiatan yang berlangsung supaya tetap kondusif dan mengumpulkan pertanyaan dan memberikan kesimpulan.
tujuan. Selanjutnya untuk di kolegium yaitu memastikan pembahasan agar tetap sesuai dengan apa yang mereka bahas. Memimpin jalannya tanya jawab agar menyaji dapat mendapatkan masukan yang jelas. Selanjutnya di debat ini para moderator cukup singkat, yaitu menjaga aturan yang berlaku seperti jalannya diskusi dan menjaga tata tertib. Di sini setiap diskusi ini memiliki tingkat formalitasnya masing-masing dan berbeda-beda. Pertama, formal untuk diskusi panjang yaitu formal dan dinamis. Untuk seminar dia ini formal dan juga terstruktur. Untuk di konferensi dia ini sangat formal dan diplomatis. Untuk di simposium dia ini formal dan akademis. Untuk di kolegium dia ini semi formal. Untuk di debat dia ini formal dan kompetitif. Setiap forum diskusi ini akan mengeluarkan hasil yang berbeda-beda nanti. Pertama untuk diskusi panjang, jadi akan memberikan pemahaman yang lebih luas untuk audiens terkait masalah yang mereka bahas dengan perspektif yang berbeda-beda. Untuk seminar, hasil yang dikeluarkan ini yaitu berupa pengetahuan baru dan juga menambah relasi sosial dan juga bisa meningkatkan skill. Skill yang ditingkatkan juga berbeda-beda tergantung dengan seminar apa yang mereka berikan. Selanjutnya untuk konferensi, jadi hasilnya itu sebuah dokumen tertulis, artikel atau makalah, pernyataan atau kebijakan nanti yang akan diselenggarakan. Selanjutnya untuk di simposium, jadi memperoleh maksud saya memperoleh gambaran masalah terkait dengan masalah yang mereka bahas. Di simposium ini juga bisa menghasilkan saran atau solusi serta memunculkan inovasi. Untuk di kolegium, jadi hasilnya itu mendapatkan masukan atau perbaikan untuk mahasiswa nanti supaya mahasiswa ini bisa lanjut ke tahap berikutnya nanti. Untuk di debat, ini hasilnya itu seperti membandingkan argumen dan bisa memberikan kesimpulan yang lebih baik nanti untuk hasil debat nanti. Oke, selanjutnya saya akan membeli rancangan kegiatan dan rancangan kegiatan hari ini adalah debat. Kenapa debat? Karena debat ini cukup singkat kegiatannya. Debat ini juga lebih interaktif karena sangga saling menyangga itu lebih interaktif itu. Jadi tidak kaku kegiatannya itu. Nah, di sini saya memiliki struktur acara yang bisa diusulkan nanti yang memiliki durasi keseluruhan 70 menit atau 1 jam 10 menit. Dan ada 5 sesi. Sesi pertama yaitu pembukaan hanya 5 menit, penyampaian argumen 15 menit, sesi sanggahan 20 menit, penguatan argumen 15 menit, kesimpulan penilaian dan penutup juga 15 menit, sehingga hasil durasi keseluruhan bisa mencapai 70 menit. Bagaimana cara mengukur hasil kegiatannya nih? Ini bisa dilihat di yang tertulis. Pertama, kejelasan dari argumen itu dan kekuatan argumen itu. Yang kedua, kemampuan menanggapi setiap tim. Ini kan nanti debat kan pasti ada saling menyanggah situ atau menanggapi, sehingga hal itu bisa dinilai. Ketiga, penguasaan materi. Setiap peserta ini harus menguasai materi, karena jika mereka tidak menguasai materi, pastinya mereka ini akan sangat lemah di sebuah argumen dan itu bisa menimbulkan penilaian yang sangat buruk. Dan terakhir yaitu kepatuhan terhadap aturan. Nah, meskipun bisa terjadi chaos, tapi akan lebih baik jika mereka ini menaati peraturan dan jangan tidak taat terhadap aturan jika tidak ingin dikeluarkan oleh moderator seperti Abu Janda. Oke, sepertinya sudah selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.